Oke, mulai dari sekarang ya. Yang pertama adalah tell me about yourself. Ini artinya ceritakan tentang diri kamu. Nah, di sini ketika kamu jawab ya, kamu tuh harus menceritakan introduce yourself. Ya. Tell them that who you are and what you do. Jadi jelaskan kepada para interviewer ya siapa kamu dan apa yang kamu kerjakan saat ini gitu ya. Kalau misalnya kamu adalah mahasiswa gitu ya, jelaskan kamu saat ini sedang kuliah di mana gitu ya, atau sudah selesai kuliah di mana gitu kan, dari universitas apa, jurusan apa, dan apa yang kamu lakukan saat ini. Gitu harus ada aktivitasnya ya. Walaupun tidak sedang bekerja, misalnya sedang melakukan remote works atau sudah mengerjakan internship gitu, magang, harus seperti itu. Ya harus ada aktivitas bahwa menunjukkan kepada interviewer bahwa walaupun kamu tidak bekerja, kamu tetap produktif, tetap aktif gitu ya. Dan talk about your past work experience. Kalau misalnya ada pengalaman, kamu bisa ya menjelaskan tentang pengalaman kamu, pengalaman kerja. Sebenarnya tidak perlu kerja, tidak hanya kerja ya, tidak hanya pengalaman kerja, tapi bisa pengalaman magang, bisa pengalaman tentang remote works. Kan sekarang yang lagi happening itu adalah remote works ya, freelance, virtual assistant seperti itu. Dan kunci-kunci tanggung jawabnya itu apa aja yang kamu kerjakan. Dan skills. Nah, skills ini penting ya. Skills yang diminta itu adalah hard skills dan soft skills. Nah, bahasa Inggris ini termasuk soft skills ya. Sorry, hard skills. Nah, kalau soft skills itu adalah etika kita ya, etika kita. Hard skills itu pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Misalnya kamu bisa komputer, itu termasuk hard skill. Jadi kamu sebutkan. Jadi kemudian kamu bisa tambahkan mention your relevant achievement. Ya, penghargaan-penghargaan apa yang sudah kamu raih saat ini. Terus finally explain your strengths ya, that you can contribute to the company. Apa kekuatan kamu, ya kelebihan kamu itu apa yang bisa kamu kontribusikan kepada perusahaan. Seperti itu. Oke, untuk jawabannya kamu bisa susun ya, nanti aku akan koreksi. Ya, Miss.
Udah, Miss. Udah, boleh? Oke, jawab. Hello, I'm Firna Noviani Herlan. Now I'm 20 years old. I was born Bandung 22 November 2000. My daily activity, I'm student. I'm college in Universitas Langlang Buana, major communication. My experience, I have been work in company sales girl in Busana and staff in food and beverage at chat time. Now I'm join event freelance and assessment florist and my activity and my other activity I private bahasa English. My skill I can mengerjakan tuh apa ya, Miss? Kalau kalimatnya gimana? Kalimatnya. Aku bisa ngerjain administrasi. I can do. Oh ya, I can do administration, good communication, and like service other people. Oh, diganti jadi able aja. Lebih sopan. I am able. Ya, I am able. I am able. Ya, to do. To do apa tadi? I am able to do administration, Ya. Hmm. good communication, and like service other people. Oke, coba kita satu-satu dulu ya. Per Ya. kalimat yang pertama apa? My name ya tadi. My Ya. name. My name My is. my name. Hello, I'm Firna Noviani Herlan. Ya, betul. Selanjutnya. Now I'm 23 years old. Kalau usia tidak perlu ya. Kalau dalam pengenalan itu usia tidak dihilangkan aja. Selanjutnya. Lahir, I was born Bandung 22 November 2000. Nggak perlu dihilangkan aja. Okay. My daily activities, I'm student. Sebentar, kamu saat ini sudah selesai kuliah atau Lagi masih kuliah. itu dijelaskan ya. And I am ya sedang apa? Pursuing ya. Pursuing itu artinya sedang apa namanya? Meraih ya, sedang atau continue juga bisa. Pursuing mengejar ya. Pursuing itu mengejar. Mengejar maksudnya sedang mengejar apa? Pendidikan gitu ya. Gelar ya. Ya, Okay. gelar, mengejar gelar, pursuing my degree ya. Dan Pursuing sebutin my- jurusan apa dan universitasnya apa. Dan perkiraan untuk lulusnya kapan kira-kira kan? Biasanya dari kampus itu ada perkiraan kamu cuma sampai 5 tahun kan biasanya kan. Ya. Nah, itu disebutin estimasi lulusnya kira-kira kapan? Berarti I'm pursuing my degree communication. I'm pursuing my apa undergraduate ya. Kalau S1 itu undergraduate degree in communication ya tadi. Communication studies. Communication studies itu ilmu komunikasi. Komunikasi. Baru universitasnya ya, Miss. Nama apa? Universitasnya from. Nah, universitas itu bukan universitas ya. Bahasa Inggrisnya adalah university. University. From university. From university apa? Langlang Buana. Ya, Lambang Buana University di mana? Karena kan nggak semua orang Bandung. tahu, kecuali kalau nama kampusnya itu terkenal seperti Universitas Indonesia, nggak perlu lagi disebutin di lokasinya di mana. Kalau lambang university kan nggak ada, maksudnya nggak semua orang tahu ya, itu lokasinya di mana, jadi boleh ditambahkan di mananya. Oke, Miss. Berarti I'm pursuing undergraduate. I pursuing, bukan I am. I pursuing I my pursuing ya, my undergraduate degree. My undergraduate. Nggak perlu. Gimana sebentar? Sebentar. I pursuing. Ya, I pursuing. Oh iya benar. I pursuing my undergraduate degree in. My graduate degree Ilmunya in tadi?
Communication Studies. Communication Study from Universitas Langlang Buana Kebalik, Lambang Bandung Buana University. Langlang Buana University Bandung, Mm. Indonesia. In Bandung, In Indonesia. Bandung, In Indonesia. Bandung aja ya. Indonesia kayak nggak perlu deh. Kecuali kalau kamu interviewnya sama orang asing. Maksudnya sama untuk pekerjaannya di klien gitu, remote misalnya. Kan dikerjakannya. Nah, itu perlu dijelaskan. Tapi kalau misalnya interviewnya masih orang Indonesia atau untuk pekerjaan di Indonesia juga, kayaknya Indonesia nggak perlu. Langsung Bandungnya aja. Oke, selanjutnya tadi. Oh, and expected to be finished, dan direncanakan, dan rencana kelulusannya itu ya. Tahun berapa? Kamu masuk tahun berapa? Jadi dihitung 5 tahun atau 4 tahun, perkiraan aja. 20, 24. Ya, 24 gitu kan. Nah, disebutkan juga kamu sekarang itu sedang semester berapa, masuk ke semester berapa, atau di semester berapa? Now I'm semester 7. I'm in the 7th. Ya, ada tuh I'm 7th ya. Ada TH-nya di belakang. Ini termasuk ordinal number ya. Ya. Kata bilangan I'm bertingkat. 7th 7th semester. semester. Dah. Jadi coba diulang lagi. I Mulai dari pursuing. my name. Hello, I'm Firna Noviani Herlan. Now I'm pursuing my undergraduate degree in communication study from Langlang Buana University in Bandung, and expected to be finished 2024. I'm 7th semester. Coba diulang lagi, sorry. I'm Firna Noviani Herlan. Now I pursuing my undergraduate degree in communication study from Langlang Buana University in Bandung, and expected to be finished 2024. Studies ya, communication studies. Bukan Studies. communication study. Communication studies from Langlang Buana University Bandung. In Bandung. University in Bandung, and expected to be finished 2024. I'm 7th semester. And will be finished. Oh. Kan ini termasuk apa? Future tense ya. Ya, future. Karena masih kejadian itu akan berakhirnya tuh di masa depan. Jadi nggak bisa pakai past tense. Kecuali kalau sudah selesai, kita bisa menggunakan past tense. And will be finished. And will be finished. 2024. And will be finished 2024. I'm ada in-nya. 7th semester. Ada preposisi ya, in. Will be finished in 2004. Will be finished in 2024. 2024 boleh atau 2024 boleh ya. 2024. Udah ya, selanjutnya ada lagi? Ya, yang ini I'm 7th semester. I'm in the 7th semester. I'm in the 7th semester. Udah, selesai, ada lagi? Nah, sekarang apa yang kamu, apa passion kamu? Kamu tertarik itu dengan apa? Dengan hal apa? Hal yang kamu minati. Hal yang tertarik dulu ya, Miss? Iya, hal yang tertarik dulu. Melayani orang. Kayak jadi service, ya. Senang ngobrol sama orang. Jadi kamu di sini bisa memberitahukan atau menginformasikan, I am interested in assisting. I am interested in assisting clients ya misalnya. Clients and
Kamu bisa sampaikan juga bahwa kamu saat ini bekerja sebagai apa tadi? Yang berhubungan dengan assisting client Pelayan, atau ya, itu apa? Sebagai florist, waiters ya. Itu sebagai full waiters. time atau sebagai apa? Kalau 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 yang apa? Yang itu mah pernah pengalaman jadi waiters, Oh, tapi sekarang sebelumnya. mah jadi ya sekarang jadi florist. Oh, florist. Jadi di sini nih bisa ya. Kamu bisa sampaikan bahwa kamu itu sangat tertarik gitu. I'm interested. I am ya interested. Sorry, I have always been. Ya bisa. I I have always been ya interested in assisting clients. Clients ini kan artinya konsumen, konsumen ya, apapun itu ya. Klien bisa, maksudnya dengan pembeli, pembeli produk atau jasa yang sedang kamu tawarkan gitu ya. In apa tadi? In assisting clients ya. And that is why, sebentar. And that is why I have work. Di sini kan kita pakai bentuk ketiga ya. I have work as a waiters ya. In apa tadi? Perusahaannya apa? chat time, Chat time. Chat chat time. time. Kalau florist di Amora, florist Amora. Oh ya, and tapi masih berlangsung florisnya. Kalau florist sekarang masih, tapi kalau yang waiters di chat time udah enggak. Oke. And a florist in Amora. Amoranya ini di mana lokasinya? Di Bandung Jalan Sunda. In Bandung ini ya. Semuanya di Bandung nih lokasinya. Ya, Ya udah nih aku udah ketik tuh ya. I have thank you, always been Miss. interested in assisting clients, and that is why I have worked as a waitress in chat time and a florist in sebentar. Ya ya. Um, I have aku edit dulu nih yang terakhir. I have worked as waitress. Ya previously bisa ditambahkan previously and now untuk And now, menunjukkan bahwa sebelumnya itu kamu yang di chat time itu kamu sudah tidak kerja lagi ya ya, seperti ini. And now I am I have always been. Miss boleh tanya kalau kayak I have always been tuh ngasih keterangan apa gitu kalau misalkan pakai been-nya aja? oh bin ini kita kan pakai kalau sebelumnya kamu udah pernah belajar tentang present perfect kan? Ya, Ya, jadi ini termasuk saya selalu I have oh ini been ya tambah been ketinggalan bin ya. I have always been work. Maksudnya keterangan apa nih yang mau kamu tambahkan? yang ini yang awal yang I have always been interested. Oh, I have always been interested. Ini kan termasuk present perfect bahwa kamu menunjukkan bahwa kamu tuh sangat tertarik loh. Aku sangat tertarik ya apa namanya? Membantu klien and that is why maka dari itu aku pernah bekerja. Mm, I have work ya. Pernah bekerja sebagai waiters ya pelayan di chat time previously sebelumnya menunjukkan bahwa ini sudah selesai dan sekarang aku bekerja nih sebagai florist as a florist di Florist nama tokonya Amora aja. Iya, Amora Flowers. Flower kan ada belakangnya flower Amora Flower in Bandung ya Ya, itu ya. ya. Nah selanjutnya kamu punya pengalaman tentang apa nih? Boleh diceritakan juga. Misalnya aku memiliki pengalaman tentang SEO gitu ya, search engine optimization and the digital space ya seperti itu. Bahwa ketertarikan kamu tuh apa? Kalau dari pengalaman kerjanya kan waktu aku jadi waiter sama sales kemarin, aku harus bisa ngerekap data, jadi aku bisa nge-admin
gitu. Dan jadi kalau komunikasi apa ya, kayak ngerekap data-data dari penjualannya gitu, Miss. Jadi bisa Itu jadi Excel gitu. Jadi kamu bisa sampaikan bahwa I have knowledge ya in recapitulating data. Recapitulating itu recap dalam bahasa Inggris. Recapitulation data. I have knowledge ya, of recapitulating data. Dan ada lagi nggak yang lainnya? Kalau dari pengalaman kerjanya bisanya cuman itu aja karena seringnya emang langsung interaksi sama orang. Jadi cuman kayak melayani orang aja, kebutuhan orangnya gimana. Ya, ketertarikan kamu tentang pengetahuan apa selain itu? Misalnya di luar dari pekerjaan kamu suka tentang SEO atau apa yang lainnya, atau tentang bahasa Inggris juga bisa dimasukkan. I have knowledge in English gitu ya. Ya. Knowledge. Jadi kalau misalkan ketertarikan kayak ketertarikan di luar pekerjaan juga bisa dimasukin ya, Miss? Bisa. Ketertarikan di luar pekerjaan. Miss, udah itu berarti udah termasuk sama skill juga ya kalau itu. Gimana? Sorry. Ketertarikan yang tadi yang kata Miss di luar pekerjaan itu termasuk ke skill juga ya? Iya, termasuk. Ya. Udah Miss Firna ngisinya cuma sampai itu aja tadi. Coba dibaca. Dari awal Miss? Ya. Oh, dari yang terakhir aja yang I have knowledge. Dari I have knowledge ya? Iya, iya. I have knowledge in English bahasa and Ya, recapitulating data. Recapitulating. recapitulation data. Recapitulating data. Ini aku tulis ya. Recapitulating data. Recapitulating data. I have knowledge in English bahasa and recapitulating data. Ya, recapitulating data. Recapitulating data. Bisnis yang pertama kita misalnya boleh ikut dia atau misalnya dia udah bikin pamer pertama, yang kedua kita udah bikin. Ya, selanjutnya. Jadi langsung pertama lihat tuh udah langsung bikin sebulan itu kita udah bisa. Gitu, udah bisa bikin apa yang seperti begitu. Selanjutnya tadi sampai mana? Berarti next question, Miss. Soalnya yang about yourself-nya udah Firna cuman isi sampai situ aja. Oh, nanti kamu bisa tambahkan tentang ketertarikan kamu, ya tentang ketertarikan bidang apa yang menjadi ketertarikan kamu, misalnya tentang bahasa Inggris, kamu sukanya itu apa gitu. Terus, nah untuk di akhirnya kamu bisa tambahkan seperti ini ya. I look forward to many opportunities for my professional development with your company. Jadi aku berharap ya perusahaan dapat mempertimbangkan aku gitu sebagai dan pengalaman aku untuk di perusahaan yang bersangkutan gitu yang kamu lamar. Ya aku tulis look forward. Oh iya Miss. I look forward many untuk banyak kesempatan gitu ya for my professional development with your company. Nah, nanti kamu bisa misalnya ya, tadi kan contohnya aku kasih tentang yang SEO ya. I have knowledge. Nanti kamu bisa ganti sendiri ya. Ya. I have knowledge of
search engine optimization optimization, sorry, Optimization. yeah, optimization and digital marketing, and I keep myself informed about the trends and development in the digital space. Itu ya. Terus bisa juga ditambahkan lagi, itu kan tentang ketertarikan tadi ya. Terus kemudian bisa ditambahkan lagi, I hope to pursue. Aku harap aku dapat mengejar ya, a long term. Yang namanya kita kan mau melamar, kita pengennya kan bisa mendapatkan rencana pekerjaan sampai ke depan kan, karirnya seperti apa. A long term career with your company. Since I believe I can contribute to the organization in this position. Ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Nomor 2, what interests you about this position or company? Ya, what interests you. Artinya apa nih yang membuat kamu tertarik dengan perusahaan ini? Nah, sebelum kamu menjawab itu, ya, sebagai pelamar yang baik, ya, kamu tuh harus, sebelumnya ini ada tips ya buat aku, dari aku. Sebagai pelamar yang baik, yaitu kamu harus tuh ya, riset dulu tentang perusahaannya, background perusahaannya. Apa aja, biasanya kamu harus, sebelum, misalnya kamu kan biasanya dapat interview, nah interview itu kan ada kan nama PT-nya apa, kamu tahu nggak nama PT-nya apa, nah kamu search dulu di internet ya, di internet, terus kamu bisa follow tentang perusahaannya, apa yang mereka kerjakan, background perusahaannya apa yang mereka kerjakan, terus apa ya, kamu bisa membuat list pertanyaan juga yang kira-kira nih akan ditanyakan kepada si interviewer tentang perusahaannya dan tentang posisi yang saat ini sedang kamu lamar itu. Nah, terus kamu juga bisa mengikuti sosial medianya juga. Kalau mereka punya sosial media, pasti perusahaan punya ya sosmedia, apalagi sosial media pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Namanya perusahaan zaman now gitu ya. Nah, terus sebelumnya juga kamu bisa membuat list pertanyaan. Jadi apapun tentang interview question, pertanyaan ini kamu sudah bikin perkiraan jawabannya, perkiraan pertanyaannya, terus harus latihan dulu nih sebelum. Jadi kamu harus mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan preparation ya, interview preparation sebelum kamu mengikuti. Jadi kalau misalnya kamu, apakah kamu sudah siap mengikuti ini? Bahwa kalau kamu udah siap, kamu kan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik gitu. Nah, sebenarnya sebelum memulai interview, kamu bisa latihan sih sama teman kamu sendiri ya. Jadi atau bisa kalau nggak ada teman gitu, kamu bisa latihan di cermin ya, depan cermin kayak gitu sih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, what interests you about this position or company? Apa yang membuat kamu tertarik di perusahaan ini dan posisi ini gitu. Jadi di sini juga aku bisa tambahkan ya, kamu bisa membicarakan tentang bagaimana kamu tumbuh gitu ya di posisi ini ya, dan bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap perusahaan ya dalam waktu yang jangka panjang gitu.
Masih pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Boleh, nanti kita bantu translate ya. Kan nomor 2 tuh berarti interest tertarik dari posisi itu. Hal yang membuat kamu tertarik dari posisi itu apa? Saya tertarik karena perusahaan itu misalkan di bidang servis. Jadi itu cocok untuk saya karena saya tumbuh di lingkungan yang suportif dan aktif dalam berkomunikasi. Dan setelah saya riset, perusahaan ini eh, perusahaan ini cocok dengan saya. Jadi eh, saya akan memberikan servis kepada para klien tanpa membeda-bedakan merekanya sampai mereka puas dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, coba kamu translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ke dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. I interested in company because I grow tired tumbuh lingkungan suportif dan aktif dan I grow up in a supportive and active environment in communication. Okay, I research
this company company with me. I would provide the best company if it between client Mm-mm. Coba. but I interested in company because I grow up in a supportive and active environment in communication. After I research this company, after I research this company, sweet me, Sweet me. sweeted, yeah, Sweet me, I ya. sweeted me. I would provide the best in company without different between client criteria. Coba diulang lagi. Sorry. I'm. Dari awal, Miss. Atau kita bahas satu kalimat dulu ya. Coba. Oke. Satu kalimat dulu. I interested in company because I grow up in a supportive and active environment in communication. Oke. Kita mulai dari sini ya. Nah, itu mungkin kata-katanya perlu diganti aja susunannya ya. Jadi kita tambahkan ya, I'm really excited about this job. Aku tertarik dengan pekerjaan ini karena because ya, it allows me ya dapat memberikan aku gitu ya. It allows me to atau menggunakan dapat memberikan aku gitu ya. To communicate ya, berkomunikasi dengan baik ya. To use atau to communicate juga bisa. To use my strong organizational yang menggunakan organisasi ke hal-hal yang bersifat organisasional ya, and problem solving, dan memecahkan masalah in supportive and friendly environment. Jadi kamu juga bisa tambahkan to use my strong organizational, itu termasuk communication juga termasuk di situ ya. I really excited. Selanjutnya apa? After I research this company, with me. Ya, after I research this company is with me. Ya, I would provide the best in company. Ya, bisa. I would provide the best with this company, in this company. The best. Selanjutnya ada lagi? Without different between client criteria. Ya, ya. Itu jawabannya sebenarnya sudah cukup bagus ya, Kak ya. Nah, terus aku bisa kasih contoh
Ya, contoh sebagai contoh apa ya? Contoh jawaban. Di sini kamu bisa menjawab seperti yang tadi sudah aku sampaikan yang untuk kalimat pertamanya ya. I'm really excited ya, about this job ya because it allows me to use my strong organizational and problem solving in a supportive and friendly environment. Kemudian kamu juga bisa tambahkan setelah kalimat itu, I've always been curious and love finding innovative solution to tough challenges. Jadi kamu di sini juga menunjukkan bahwa kamu itu mempunyai sangat sangat tertarik gitu ya untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi terbaik ya kepada hal-hal yang menjadi tantangan kamu. Yeah, so this role seems like a great fit. Dan saya rasa posisi ini sangat baik ya, atau membuat saya untuk dapat bertumbuh. Ya, seperti itu. Ini nanti jawabannya aku kasih ya ke Kak Firna. Ya, aku tambahkan. Ya, selanjutnya yang nomor 3. Why are you leaving your current job? Or why did you leave your last job? Nah, di sini kamu harus harus jujur ya dalam setiap interview ini. Jawabannya itu harus jujur, tidak boleh dibohong atau atau dibuat-buat gitu, atau dibuat-buat itu tidak boleh. Jadi kamu harus jujur. Kalau memang kamu ingin tumbuh gitu, tapi kalau selalu dengan bahasa yang baik gitu ya. Jangan jujur tapi kelihatannya polos gitu juga enggak ya. Jadi kalau misalnya apa dulu nih yang mau kamu highlight gitu dari jawaban nomor 3. Ya, kenapa kamu ingin pindah nih atau mencari pekerjaan baru? Kan saat ini kamu artinya sedang bekerja sebagai florist kan? Atau ya sebagai florist. Nih kenapa nih kamu ingin pindah dari pekerjaan yang sekarang? Atau misalnya sekarang tidak bekerja, kenapa sebelumnya kamu bekerja sebagai waiters di chat time. Nah, kenapa kamu keluar dari pekerjaan kamu yang terakhir? Oh ya, aku susun dulu ya, Miss. Oke. Nanti aku ketik nih ya jawaban yang tadi ya. Oke, Miss. Mbak Gita, pas itu PASAS itu rata berapa? 18. 18. Udah, Miss. Oke, boleh. Jadi saya pindah pekerjaan dari pekerjaan sebelumnya tuh karena butuh pekerjaan yang tetap dan jenjang karir yang menunjang. Soalnya di pekerjaan yang lama tuh hanya tersedia freelance dan tidak ada jenjang karirnya.
Nah, ini ya, kita bisa nih tambahkan di sini. Ya, jadi kan tentang apa tadi? Apa? Tentang pekerjaan tetap ya. Ya. Jadi kamu bisa tambahkan di sini, bisa tambahkan ya. I've been looking for job opportunity atau for an opportunity I've been looking ya for an opportunity. Aku sedang mencari ya. Aku sedang mencari kesempatan untuk tumbuh ya, to grow, opportunity to grow. Kan kamu ingin juga kan develop your work ya, develop your skills and develop my skills. An opportunity. I've been looking for an opportunity to grow and develop my skills, and I don't feel like I'm able to do that in my current role. Ya, jadi kamu bisa tambahkan itu. Jadi aku sangat tertarik ya untuk tumbuh dan menggunakan gitu keahlianku, bakat-bakat aku. Dan aku rasa di pekerjaan kamu yang sekarang itu kamu tidak bisa mendapatkannya di pekerjaan kamu yang sekarang gitu ya. Jadi nggak perlu di highlight ya tentang pendapatan ya, karena nanti interviewernya akan melihat bahwa orientasi kamu itu tentang uang. Jadi nggak boleh dalam interviewer itu, tidak boleh ya, walaupun sebenarnya kamu membutuhkan itu ya. Tapi harus tentang seperti ini kalau interviewer itu seperti itu ya. Ya. Jadi coba diulang deh. I've been looking for an opportunity to grow for an opportunity to grow and develop my skills, and I don't feel like I am able to do that in my current role. Current role. R-O-L-E. Role, current role. Maksudnya role itu posisi yang saat ini sedang aku jalani gitu ya, role, posisi artinya. Current role. Ya. Coba diulang. I've been looking for an opportunity to grow and develop my skill, and I don't feel like I'm able to do that in Ya. my current role. Ya, skill-nya pakai S ya. Artinya skills-nya bukan Skills. hanya satu kan, tapi skills, Ya. my skill. Skills. I've been looking for an opportunity to grow and develop my skill. Ya. And I don't feel like I'm able to do that in my current role. Nah, jadi waktu nanti kan, kalaupun nanti kamu udah siapkan jawabannya, kamu harus latihan praktis ya, praktis menjawabnya itu secara natural gitu, nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh kayak kesannya menghafal gitu juga. Jadi itu ya, kalau interviewer itu banyak PR-nya ya Kak ya. Iya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Buat sekarang cukup Miss, paling ini karena susunannya tadi pakai masih Indonesia sama dibantu sama Miss, paling nambahin kosakata aja buat dihafal. Iya, oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa kita lanjutkan ya di Iya. sesi berikutnya. Thank you so much, Kak Miss, Firna. thank you Materinya udah Miss. aku kirim ya. Nanti untuk jawabannya aku kirim juga. Thank you Miss, have a good Ya, day. sama-sama. Have a good day.